kita akan membuat jalan dari Jimbaran menuju Uluwatu, jalan baru dengan panjangnya 10 km lebih. 10 km lebih panjang ini. Ini kita buat, dan Astungkara 2026 sudah langsung konstruksi, dan kemungkinan konstruksinya akan sampai berlangsung tahun 2027. Artinya, kalau tidak ada halangan yang melintang, mungkin 2027 akhir, orang mau tangkil ke Uluwatu, orang mau datang ke Uluwatu, sudah tidak macet seperti sekarang ini. Ini yang terjadi. Nah terus, di samping itu kami juga menyadari bahwa tidak cukup kami membuat akses di sini, yang mana trasanya dari Simpang Udayana menuju Simpang Kali. Artinya kalau ini kami biarkan seperti ini, tentu akan menjadi bottleneck di Simpang Kali ini. Di Simpang Kali akan bottleneck. Akhirnya kami langsung perintahkan Pak Sekda, segera kami buka trase baru dari Simpang Wonogiri, Pak Gubernur. Wonogiri ini menuju kampus UNUD. Jadi nanti dari Jimbalksi langsung menuju kampus UNUD bisa, kalau orang mau pulang ke Denpasar, dan airnya masuk di depan rumah sakit UNUD. Airnya menuju ke overpass. Jadi ini akan kita buat satu arah nanti, karena dua-dua medan jalan, ini akan satu arah ke sini, dan airnya kalau orang datang dari UNUD tidak mesti harus ke Simpang Kali, bisa dia langsung lewat sini dan lewat overpass, dan bisa lewat ke jalan tol. Jadi banyak akses yang kita buat untuk mengatasi kemacetan. Dan ini untuk pembebasan lahan ini, Simpang Wonogiri 2026 kita bebaskan juga. Udah langsung kita anggarkan bebaskan tahun ini. Astungkara 2027 sudah running, sudah bisa kita manfaatkan nanti. Sehingga nanti akan ada rekayasa lalu lintas di UNUD itu adalah dari Simpang Wonogiri ini akan melintasi jalan nasional, Pak Kepala Bali. Jalan nasional, Jalan Raya Uluwatu. Kemungkinan di sini bisa overpass lagi, langsung ke UNUD, dan dari UNUD ini langsung ke kiri ke Simpang Udayana, ke kanan ke UNUD satu arah. Ke kanan ke UNUD, ke kanan satu arah, baru melingkar ke barat menuju Poltek satu arah. Dan lanjut nanti saya akan buat jalan ke kiri di UNUD menuju Dharma Wangsa, jalan baru menuju Dharma Wangsa Siligita. Ini jalan nanti. Sehingga ini akan banyak mengurai kemacetan di Badung ini. Nah, setelah itu di UNUD juga kami membuka akses untuk mengantisipasi gogong yang sering terjadi kejadian. Gogong ini dari UNUD akan ada trase ke selatan. Mungkin Bapak Ibu udah tahu perumahan ke selatan, masuk ke GWK dan langsung masuk ke Gogong. Sehingga kita akan terhindar dari akses mobilisasi yang ada di Gogong. Tadi saya melihat Gogong, ternyata kelihatannya memang tidak layak Gogong itu dua arah. Dia harus satu arah dari atas ke bawah. Nah, sehingga dengan solusi ini saya kira apa yang jadi persoalan kita di Badung Selatan akan segera kita atasi. Dan Pak Gubernur juga perlu saya sampaikan bahwa untuk jalan lingkar selatan ini di Uluwatu, nah, ini mengatasi yang dari Uluwatu mau ke Nusa Dua tidak perlu lewat ini, dia bisa lewat di sini, jalan nasional, dan di belakang desa pasar desa dan Pecatu dan LPD Pecatu kita membuat trase baru menuju Melasti. Jalan sistem sekarang ada 6 meter, kita akan buka menjadi 10 meter dan menuju jalan lingkar selatan, Siligita dan seterusnya. Dan untuk Simpang Siligita yang sekarang ini menjadi sering kemacetan, sekarang sudah dipasang trepelet, kita akan melakukan pelebaran di kiri jalan, pelebaran jalan menuju Denpasar, sehingga semuanya itu akan mudah-mudahan akan bisa teratasi dengan maksimal. Terakhir Pak Gubernur, ini terakhir Pak Gubernur, kelihatannya saya akan melanjutkan jalan tol Bali Mandara menuju Sawangan, membuat jalan tol lagi. Ya sekali-sekali gaya lah, jadi gaya lah. Merdeka! Karena Pak Gubernur begini berarti saya semangat loh. Jadi kalau selama ini orang bicara jalan tol itu selalu pusat, sekarang kabupaten bisa melakukan seperti ini loh. Pak Gubernur, ini kita akan buat jalan tol Pak. Jalan tol, dan sekarang tahun ini saya sudah bebaskan di depan Pak. Di depan saja, karena saya nggak punya duit. Di depan saja saya bebaskan, sehingga akses jalan tol itu tidak terputus. Ini nanti di sini, ini jalan Nusa Dua, ini di sini saya akan buat underpass atau overpass lagi. Menuju jalan tol
jalan tol Sawangan. Sehingga nanti untuk akses ke Nusa Dua atau ke Denpasar tidak mesti harus lewat Siligita lagi, langsung dia motong ke jalan tol. Selanjutnya juga untuk Badung Utara, Badung Tengah. Pak Gubernur, saya juga terkait dengan kemacetan di Canggu. 2026 ini kita sudah sentuh juga. Kita membuat shortcut dari Brawo, Pak. Dari Brawo, mana di Brawo? Dari Brawo ini menuju Umualas, Banjar Semer, dan menuju ke Dampang. Banjar Semer, perbatasan Simpang Banjar Semer, yang biasa ada pesawat itu. Kita sekarang akan buat jalan ke timur, Pak. Di Simpang itu ke timur, menuju Teku Umar Barat, dengan lebar 10 meter. Sedangkan jalan yang tadi, yang terasa 10, sekian kilo itu, lebar jalan itu adalah 24 meter dengan trotoar 3 meter. Itu yang kita pasang. Terus untuk trase Brawo, Banjar Semer, Umualas, Kedampang, Teku Umar Barat, itu panjangnya sekitar 4,7 kilo. 4,7 kilo, Pak. Sehingga total 2026 yang kita groundbreaking hari ini, luasan yang kita akan eksekusi, Pak, totalnya sekitar 15,6 kilometer. 15,6 kilometer dengan anggaran seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga 2026 ini yang sudah selesai, Pak. Shortcut Brawo Teku Umar Barat selesai Desember 2026. Shortcut Baler Setro Berjum Lasti selesai 2026. Hanya untuk lingkar selatan akses Jimbaran Uluwatu baru selesai 2027. Sehingga untuk tahap pertama, selama kepemimpinan kami dengan Pak Bagus Ali Sucipto didukung oleh DPR, kami sudah bisa menyelesaikan 3 ruas jalan yang menjadi akses konektivitas akses menuju destinasi pariwisata kita. Terus 2027 Pak Gubernur, lanjut next. 2027 kami akan mengatasi kemacetan di Canggu, Pak Gubernur, akan membuat jalan dari Gatot Subroto menuju Canggu. Dan dari Canggu menuju Menguitani dan Werdi Buana dengan lebar jalan kira-kira sekitar 30 meter. Itu kita buat. 2027, 2028. Estimasi anggaran yang kita akan pasang untuk pembebasan lahan sekitar 2 triliun lebih, sampai konstruksi sekitar 3,2 triliun. Dan tidak untuk kemungkinan, Pak Kepala Balai, Strategis, Pak Kadis PUPR Provinsi juga, tidak untuk kemungkinan untuk menghindari akses sosial kami sepanjang Gatot Subroto Barat, Pak, karena itu banyak penduduk padat tuh, tidak menutup kemungkinan kami akan membuat jalan di bawah tanah menuju Canggu sekitar panjangnya 400 meter. Tepuk tangan loh. Ragu-ragu tepuk tangannya nih. Bupati sampai keluar keringat nyampaikan ini. Begitu semangatnya sampai nggak bisa tidur mikir ini biar cepat selesai itu. Karena apa Pak Gubernur? Kalau ini saya tidak sentuh, mohon maaf, kita akan hanya tinggal kenangan aja pariwisata, Pak. Kita kenangan. Maka saya nggak mau, saya akan fokus sekali dengan berbagai cara, dengan segala melakukan efisiensi dengan DPR sehingga betul-betul kami disupport. Lanjut Pak, setelah kita membuat jalan dari Canggu ke Menguitani, tahun ini juga Pak, kami melanjutkan shortcut yang ada di Tibu Benang. Di Tibu Benang sekarang ada shortcut kan, shortcut kecil sedikit, dan kami lanjutkan dari shortcut itu menuju Canggu lewat Kayu Tulang, dan sudah kita bebaskan tanahnya tahun ini Pak, dan Astungkara konstruksi 2027. Dari sana saya akan bawa ke Menlari menuju Menguitani. Nah itu dari Menlari itu langsung ke Werdi Buana. Setelah itu Pak Gubernur, tidak berhenti sampai di situ Pak Gubernur. Dari Terminal Mengui, kami akan buat jalan ke Penarungan di depan Polres Badung. Dari Penarungan menuju Latu, Aben Semal, menuju Semano, Sigaran, Sedang, dan Latu Bongkaso, sehingga ada 2 jalan sama dengan lebar Astungkara 30 meter. Sehingga kalau ini sudah dibuat, berarti kondisi wilayah Badung secara umum Pak, sudah dilintas oleh jalan-jalan besar. Sehingga saya yakin sekali, daya dukung pariwisata kita akan semakin meningkat. Dan otomatis, seiring dengan itu, fondasi ekonomi kita akan tumbuh, dan otomatis
kesejahteraan akan menanti masyarakat Badung yang kita cintai ini.